Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini ya, bertepatan dengan tanggal berapa? 16 Zulqa'dah. Ya, jadi kalau saya tanya tanggal itu bukan tanggal Masehi. Ya. Tanggal Masehi kita bisa lihat masing-masing. Tanggal 16 Zulqa'dah sudah terlewat ayyamul bid kemarin. Ya. Dan kalau bulan Zulqa'dah sampai dengan 29 hari, berarti masih tersisa 13 hari sebelum masuk ke Zulhijjah. Dan kalau 30 hari berarti masih tersisa berapa? 14 hari. Dan tanggal 10 Zulhijjah insyaallah kita akan merayakan dan menyambut bersama dengan gegap gempita hari raya Idul Adha. Artinya tanggal 1 Zulhijjah kurang daripada setengah bulan. Dan hari raya Idul Adha tidak sampai satu bulan lagi. Ya, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan untuk berkurban? Ya, asap pisau. Ya. Sebagian kaum muslimin di momentum Idul Adha ada yang berkesempatan dikaruniakan oleh Allah pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang berkesempatan untuk melaksanakan Idul Adha dengan berkurban. Tidak mampu ke sana namun merayakan Idul Adha di tempat tinggalnya dengan menyembelih hewan kurban. Tapi yang sangat disayangkan, ada sebagian kaum muslimin lain yang hanya mampu menyaksikan penyembelihan, hanya mampu merasakan daging kurban, tapi dia tidak termasuk orang yang berkurban. Kenapa kita katakan sangat disayangkan? Karena sesungguhnya ibadah kurban itu bukan ibadah tambahan, Pak. Bukan ibadah tambahan dari ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, seolah ini hanya ibadah-ibadah kecil sebagai penyempurna. Bukan. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang para ulama saja berbeda pendapat antara wajib ya dengan catatan memiliki kemampuan atau sunnah muakkadah. Ya, ketika para ulama berbeda menjadi dua pendapat ini menunjukkan memang masing-masing di antara pendapat ini sama-sama menekankan ibadah kurban. Ya. Kalau seseorang atau seorang ayah melaksanakan akikah ini untuk ya mensyukuri atas kelahiran anaknya, maka berkurban itu adalah bentuk rasa syukur atas kehidupan yang Allah berikan terhadap dirinya sendiri. Kalau sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan, kenapa masih berat untuk berkurban? Masih ada, Pak, orang muslim ya yang memiliki planning untuk setiap tahun harus ada rihlah keluarga, jalan-jalan bareng sama keluarga. Ya.
dan dia rela menabung setiap hari atau setiap bulan sampai pada waktunya dia buka tabungan, ayo kita mau pergi liburan kemana. Tapi kenapa masih berat untuk menabung berkurban? Bahkan ada orang yang setiap hari rela menyisihkan kisaran 30.000 rupiah hanya untuk sebungkus rokok. Dia hisap, ya, besoknya 30.000 lagi keluar, besoknya mungkin lebih banyak lagi, besoknya kurang sedikit, ya. Dan kalau dikalkulasikan 30.000 kali 1 bulan berapa? Sudah berapa? Sudah 900 kalikan 12. Banyak ya ternyata. Ya, 10 juta lebih, Pak. 10 juta lebih untuk dibakar. Ya, iya kan? Rokok itu dibakar atau dimakan, Pak? Ada enggak orang yang beli rokok terus dia buat lauk gitu? Bareng sama nasi gitu. Ada enggak? Enggak ada kan? Dia punya uang, dia yang bakar. Ya. Tapi kenapa masih berat untuk keluarkan cuma 1/4-nya saja? 10 juta, 1/4-nya berapa? 2,5 juta. Bisa buat beli kambing? Bisa. Bagus, gemuk loh. Ya. Kenapa masih berat? Ini pertanyaan. Ya. Yang berikutnya kalau kita renungi, ada orang-orang yang keadaan ekonominya itu tidak sama dengan kita, Pak. Rendah kalau dibandingkan dengan kita. UMR di Jakarta berapa, Pak? 4 juta kan? Ya. 4 juta sekian ratus. Taruhlah 4 juta. Ada orang, Pak, pengemis. Setiap hari mengais-ngais sampah warga ibu kota. Yang mungkin pendapatan dalam sehari cuma 35.000, 40.000. Ya, kalau diakumulasikan sampai 1 bulan berapa tuh? Jauh dari UMR, betul. Jauh dari UMR. Namun betapa banyak kisah nyata yang terjadi di dunia nyata. Ini bukan dunia maya nih. Jangan kebanyakan hidup di dunia maya, Pak. Ya, buka medsos terus berjam-jam. Lihat sekitar, lihat keadaan kondisi kehidupan nyata. Banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, namun dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingin berkurban, Allah wujudkan niat tersebut walaupun dia dalam kondisi keterbatasan. Ya, ini kisah nyata. Seorang pengemis, pendapatan sehari cuma sekitar 35 sampai 40.000. Namun dia punya keinginan untuk berkurban. Dan alasannya bermacam-macam. Ada yang mungkin beralasan, ya Pak Ustadz, saya itu pengen sekali pergi ke Baitullah haji, tapi ya apa mau dikata, ya mana ada sih pengemis naik haji, ya. Kalau misalkan pengemis itu pendapatannya saja tidak mampu buat pergi haji, ya apalagi kalau nanti ngelihat kuotanya ngantri berapa tahun gitu, ya kan. Ada yang motifnya mungkin, ya Pak Ustadz, saya malu tiap tahun tuh ngantri terus di sini nih, ngantri pembagian hewan daging kurban. Ya, masa ngantri terus tiap tahun? Saya pengen deh sekali-kali justru saya yang berkurban. Alasan-alasan sederhana, Pak. Alasan-alasan sederhana. Namun ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Intasduqillaha yasdukka." Kalau niat kamu jujur, kalau niat kamu benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan mewujudkan keinginanmu. Ya. Ini perkataan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, ya, diberikan harta ghanimah oleh Nabi SAW. Ketika sedang berperang, di tengah perang diberikan harta. Kata dia, ya Rasul, saya ikut dengan engkau di medan jihad ini bukan buat kayak gini. Bukan buat dunia-dunia kayak begini, bukan buat harta. Tapi kehadiranku di sini berperang dengan engkau agar aku mati syahid dengan cara, ya, musuhku melesatkan anak panah dan sampai kepada leherku ini. Kata dia begitu, Pak. Kemudian aku mati syahid dan aku masuk surga. Nabi dan para sahabat yang lain terkejut. Ya, ini orang kalau asal ngomong, ya, maka nggak akan terjadi. Maka Nabi sampaikan, intasdukillah, kalau memang yang kamu ucapkan itu sesuai dengan niatmu betul-betul, yasdukka, Allah akan wujudkan keinginanmu. Artinya Allah mewujudkan dia mati syahid sesuai dengan keinginanmu.
Perang pun selesai. Nabi mengabsen satu persatu sahabat-sahabat terdekatnya. Adakah yang sudah berguguran? Maka sampai akhirnya Nabi melewati mayat, ya, yang mana tertusuk di lehernya anak panah. Nabi bertanya, apakah ini dia yang tadi? Para sahabat berkata, iya ya Rasul. Ya. Maka Nabi SAW sampaikan apa? Dia telah jujur kepada Allah dan Allah pun membenarkan niat dia. Ini namanya niat, Pak. Ya. Kalau kita memang betul-betul ingin berkurban, Pak, walaupun kita dengan keterbatasan, ya, walaupun kiranya sebelum 1 bulan ini kita lihat, ya, nggak ada tabungan yang tersisa, ya, nggak ada uang kelebihan, apalagi masa pandemi gini, nggak usah ngomongin kurban deh, gitu. Ya, buat saya dan keluarga aja udah sulit, gitu kan. Tapi kalau niatnya benar, pasti ada jalan. Allah berikan jalan kemudahan. Seperti yang kita kisahkan ini, seorang pengemis. Setiap hari dia sisihkan, Pak, 5.000 rupiah sampai dengan 6.000 setiap hari. Dia berpikir, kalau ya cuma menunggu kelebihan uang nggak akan mampu. Ya, kalau kita punya perencanaan keuangan, Pak, ya, lihat yang kerja di kantor-kantoran, ada perencanaan keuangan. Itu pasti di awal tahun sudah ada pos-pos yang dipisahkan. Ini untuk ini untuk itu. Kalau memang kita benar-benar ingin berkurban, seharusnya dalam perencanaan keuangan kita dari awal itu sudah kita pisahkan. Ya. Sebagaimana orang ini memisahkan 5.000, 6.000 setiap hari. Ya. Kemudian selama 1 tahun dari awal Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, kurang lebih 326 hari, ya, kan dipotong 1 bulan Zulhijjahnya itu, ya, kurang lebih 326 hari, dapat angka berapa tuh? 2 juta lebih, ya, 2 juta lebih, Pak. Maka dia berikan, dia serahkan kepada pengurus DKM yang masjidnya ada di Jakarta Selatan, ya. Kemudian sang pengurus pun terharu, Pak. Karena pengurus tahu ini orang suka ngemis botol-botol plastik dan gelas plastik dari masjid itu. Sering gitu kan datang, ya, nanyain ada botol-botol bekas, dia ambilin. Ya. Maka ternyata orang ini mampu berkurban, dan sang pengurus pun ceritakan kepada salah seorang donatur masjid tersebut. Tadi keinginannya, Pak, inginnya naik haji tapi tidak mampu. Inginnya, ya, setiap tahun dia yang memberikan daging kurban, bukan dia yang setiap tahun ngantri daging kurban. Keinginannya cuma itu. Maka ketika diceritakan, donatur tersebut ternyata apa? Ingin memberangkatkan orang tersebut umroh. Bayangkan, niat yang jujur dan tulus ingin berkurban, dan Allah sebaik-baik pembalas. Maka Allah balas tidak hanya niat dia yang itu, keinginan dan cita-cita dia dikabulkan. Yang ingin ke Baitullah ternyata cuma dengan uang 2,5 juta rupiah, kurang bahkan, dia bisa pergi ke Baitullah, Pak. Ini kan namanya skenario Allah. Tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, kita yang bukan pengemis, Pak, ya, kita bukan orang yang susah seperti mereka, tapi kenapa berat sekali untuk berkurban? Ya, maka dari sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada segala jamaah, ya, mari kita syiarkan kurban ini. Ya, mari kita lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya bahkan dibandingkan kebutuhan kita pribadi. Bukankah Nabi SAW sampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai dibandingkan anaknya, ayahnya atau orang tuanya yang dimaksud di sini, dan seluruh manusia yang lain. Tidakkah kita berkurban itu dengan niat ingin meneladani kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita berpikir, Pak, sempitnya rumah Nabi, buruknya ekonomi Nabi, tapi tiap tahun beliau selalu berkurban. Dan inilah kenapa banyak para ulama mengklasifikasikan ibadah kurban itu wajib.
Ya, dengan tataran memiliki kemampuan. Sebabnya apa? Ternyata Nabi selalu berkurban. Padahal Pak, rumah Nabi itu kayak gimana Pak? Rumah Nabi. Ya, rumah Nabi itu disebutkan dalam Al-Qur'an namanya Al-Hujurat. Ya, ada surat di dalam Al-Qur'an, surah yang ke-49 namanya Suratul Hujurat. Kenapa disebut dengan Al-Hujurat? Karena rumah Nabi itu adalah Al-Hujrah. Hujrah itu artinya kamar, sepetak kecil. Di situ dia tidur, di situ beliau menerima tamu, di situ beliau masak, di situ beliau melakukan aktivitas, satu petak aja. Ya, inilah Nabi SAW. Bahkan Sayyidah Aisyah ceritakan ketika Nabi SAW sedang sholat tahajud, Pak. Sholat tahajud ini menunjukkan saking kecilnya rumah Nabi. Aisyah tidur berada di kiblatnya Nabi SAW. Setiap kali Rasul ingin sujud dari berdiri, ngapain dulu? Ghamazani. Nabi SAW itu nyolek kaki saya dulu, Pak. Sebelum sujud, dicolek kakinya Aisyah. Biar apa? Biar muat buat dahinya, jidatnya Nabi SAW untuk sujud. Maka Aisyah pun apa? Lipat kakinya ketika Nabi sedang sujud. Terus duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi, terus bangun. Baru ketika bangun, Aisyah luruskan lagi kakinya. Hadis ini menunjukkan apa? Betapa kecilnya dan sempitnya rumah Nabi SAW. Beliau rela, Pak, hidup dalam sederhana, tapi ternyata setiap tahun beliau berkurban. Ini kan menjadi menunjukkan. Apalagi Nabi sampaikan lagi, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan, ya, walam yudahi, tapi masih enggan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami, Pak. Pertanyaan, yang dilarang ke masjid itu siapa? Hah? Yang dilarang masuk ke masjid itu siapa? Orang non-muslim. Ketika Nabi sampaikan fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami, maksudnya berarti apa? Ya, maka para ulama dari hadis inilah Nabi ternyata begitu keras tentang kurban, maka sebagian berpendapat kurban itu konsekuensi wajib itu apa? Tidak dikerjakan maka berdosa. Tapi tidak menafikan sebagian lain dan bahkan lebih banyak ulama yang berpendapat kurban itu sekedar sunnah muakkadah. Tapi bukan juga dikatakan ini ibadah tambahan. Sunnah muakkadah itu artinya senantiasa Rasul laksanakan, dan ini menunjukkan penekanan lebih tinggi derajat sunnahnya dibandingkan yang lain-lain. Ya, bahkan Nabi SAW pernah, ya, akikah salah satu cucunya yang seharusnya laki-laki 2 menjadi 1. Ya, tapi kalau kurban Nabi pertahankan, berusaha kurban terus. Ini artinya lebih ditekankan bahkan dibandingkan akikah. Ya, maka kata para ulama yang menunjukkan bahwasannya kurban itu sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib lah gitu, ya, dan tidak berdosa, adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kamu menyaksikan hilal bulan Zulhijjah yang menunjukkan tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan seorang di antara kamu ingin berkurban. Nah, kata-kata ingin inilah yang memalingkan dari awalnya wajib menjadi sunnah. Karena kalau bicara wajib nggak mungkin ada bicara ingin atau tidak. Kalau kata-kata ingin itu sifatnya opsional. Mau silakan, enggak silakan. Maka perkataan Nabi, dan seorang di antara kamu ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia menahan diri untuk mencabut bulu yang ada pada tubuhnya dan memotong kuku yang ada pada tubuhnya. Ini kan pantangan bagi seorang yang berkurban. Jangan motong kukunya dan jangan dia potong rambut, mencabut bulu apapun yang ada pada tubuhnya ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Nah, hadis inilah yang menjadikan kebanyakan ulama mengatakan kurban itu tidak sampai derajat wajib tapi sunnah muakkadah. Tapi terlepas dari dua pendapat ini, Pak, masing-masing
seolah menghinakan bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. 2,5 juta, Pak. Ada yang lebih murah. Kemarin saya lihat itu ada iklan selebaran mulai dari 1,7 juta, Pak. Ya, buat yang dibakar-bakar tadi itu sampai 10 juta dia sanggup. Masa yang tidak sampai 1/4-nya dia tidak sanggup. Nah, tapi saya di sini juga ingin menekankan, kurban itu adalah ibadah yang kental dengan ritual. Ingat, kebanyakan di antara kita lebih mengedepankan masalah sosial dalam berkurban. Sehingga banyak orang yang sibuk untuk mencari misalkan nih, sapi. Ya, cari patungan. Kenapa nggak kurban kambing? Padahal kamu mampu loh. Kan sapi mungkin 3,5 juta per orang, per kepala, atau 3 juta. Sedangkan kambing mungkin cuma sekitar 2,5 juta atau 2 juta rupiah, beda sedikit gitu kan. Kenapa nggak pilih yang kambing dengan alasan nggak banyak yang suka daging kambing, nanti kalau dibagikan orang nggak mau makan. Ini karena mindset kita kurban itu ibadah sosial, terlalu fokus dengan ibadah sosial. Padahal kalau lihat sejarahnya dan lihat bagaimana Nabi SAW itu memberikan aturan-aturan dalam ibadah kurban, hal itu semua menunjukkan ibadah kurban justru lebih dominannya adalah unsur ritual. Ya, lihat di Mina sana, Pak, di Mina. Ya, di Mina orang menyembelih itu banyak sekali unta dan lain sebagainya. Tapi lihat siapa yang makan dagingnya? Gak ada. Mina itu padang pasir luas. Ya, gak diberikan kepada orang. Kenapa bisa seperti itu? Kalau mungkin kita, Pak, bilangnya eman-eman. Ya, eman-eman tuh, Pak. Sayang, itu kebuang-buang. Jangankan, Pak, kulit, jangankan tanduk di sini. Di sana daging, Pak, yang dibuang-buang. Karena mereka tahu ibadah kurban itu paling dominannya itu bukan sosial. Tapi yang terpenting bagaimana kita mampu berkurban sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, sehingga lebih kental unsur ritualnya. Makanya untuk urusan pembagian hewan kurban itu di dalam Al-Quran itu nggak detail, Pak. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budana ja'alna lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha. Maka ketika unta itu mulai wajabat junubuha, mulai rubuh. Ya, lihat bahasa Al-Qur'an itu, Pak, sangat detail. Ya, bahasa Al-Qur'an sangat detail. Menunjukkan kalau unta disembelih itu bukan kayak kambing dan sapi. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kata Allah, maka ketika kamu merubuhkan unta, berarti awalnya sebelum disembelih dia masih berdiri, kemudian lama-kelamaan dia rubuh. Dan coba lihat cara penyembelihan unta itu sangat berbeda. Maka di dalam Al-Quran ada istilah namanya an-nahru, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ada namanya az-zabahu. Ya, ini beda. Kalau kambing dan sapi itu namanya az-zabahu, menyembelih kalau istilah kita. Kenapa? Lehernya pendek, maka tata cara nyembelihnya, letak posisinya itu ujung leher pangkal kepala di sini, di atas jakun. Ya, maka disunnahkan itu kan kambing dan sapi dirobohin dulu baru disembelih. Nama itu az-zabahu. Tapi kalau unta an-nahru, letaknya di mana? Letaknya di pangkal leher, ujung dada, tempat kalung. Ya, dan caranya bukan dirubuhkan dulu baru sembelih, enggak, justru dalam kondisi berdiri. Ya, dalam kondisi berdiri, dan ini bukan menyiksa hewan. Justru ini yang paling membuat unta itu tenang dalam kondisi wafat, mati syahid gitu ya. Dan caranya bagaimana? Tidak seperti kambing dan sapi yang harus memutus 4 hal. Ya, al-hulqum yaitu tenggorokan untuk nafas. Ya, al-mari yaitu kerongkongan saluran makanan, dan al-wajdain 2 urat vena. Ini harus dipastikan. Kadang, Pak, kita lihat tukang jagal tuh buru-buru. Ya, sok selesai, belum putus itu semua, masih ada pergerakan nafas, udah keburu dipotong lagi. Kakinya,
Padahal kalau seperti itu namanya bangkai, Pak. Hati-hati. Seekor sapi, patungannya 7 orang, belum mati sepenuhnya, sudah diambil yang lain bagiannya, maka yang diambil dalam kondisi hewan masih hidup itu namanya bangkai. Bangkai hukumnya apa? Haram untuk dimakan. Ya, maka perhatikan ini, harus sempurna 4 ini. Tapi kalau unta, beda. Unta itu cukup tusuk bagian labahnya. Ada bagian organ yang ada di sini nih, tempat kalung itu cuma ditusuk saja. Makanya nyembelih unta tuh gampang. Ya, pakai seperti ujung tombak aja tuh atau pisau kecil itu bisa. Ya, tusuk bagian itu, dan betullah firman Allah, kalau sudah ditusuk itu menetes, bukan menetes lagi, mengucur banyak sekali darah, fa iza wajabat junubuha. Akhirnya perlahan-lahan dia pun rubuh. Dan kakinya yang kiri di depan itu diikat, ya, disatukan dengan pahanya, diikat. Itu sunnah Nabi SAW. Ya, terus dia rubuh lama, pelan. Nggak ada itu istilahnya kayak di Indonesia, Pak. Udah sapi dipotong, bangun lagi tuh, ya, sampai ada yang keliling-keliling komplek gitu kan? Ada kan? Itu biasa, itu kisah tahunan itu. Ada aja videonya kan? Ya, itu karena tidak membuat tenang hewan kurban. Dan belum memutus semua yang tadi. Maka kalau unta seperti itu, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'taq. Di sini Al-Qur'an menyebutkan 3 yang mendapatkan hewan kurban. Fakulu minha, makanlah daripadanya. Yang dimaksud siapa? Si pengurban. Tapi Allah tidak terangkan berapa jatahnya. 1/3 kah? 1/4 kah? Setengah kah? Ini menunjukkan kalau masalah pembagian daging kurban yang sifatnya sosial, syariat tidak terlalu konsen dalam hal itu. Kenapa? Kurban itu lebih kental ritual. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah orang yang qani', yang tidak membutuhkan, sebagai hadiah, bisa kepada kerabat kita. Bahkan orang kaya juga boleh dikasih hewan daging karena dia tidak membutuhkan. Golongan yang kedua, wal mu'tar, dan orang yang membutuhkan, yang minta-minta, sebagai sedekah. Kan di sini dijelaskan ada 3 golongan kan yang bisa diberikan daging kurban. Apakah orang non muslim boleh? Boleh. Ini saking syariat tidak terlalu konsen dalam masalah sosial, menunjukkan ibadah kurban lebih dominannya Berarti kalau ritual, berarti kita harus perhatikan, Pak, betul-betul apa yang diinginkan syariat. Ya, kadang kita itu lebih konsen pembagiannya, terus mengesampingkan hal-hal yang membuat kurban itu menjadi sah. Ya, kalau memang inti kurban itu cuma bagi-bagi daging, Pak, untuk apa Nabi SAW bersabda, ya, man doha qabla shalah, yang sudah nyembelih sebelum sholat Idul Adha. Intervalnya cuma paling beda setengah jam doang. Ya, sebelum dia berangkat ke tempat sholat Idul Adha, dia nyembelih dulu tuh. Fa inna ma dzabaha li nafsihi, maka itu nggak dianggap hewan kurban. Itu adalah namanya apa? Ya, dia nyembelih kurban buat dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang menyembelihnya ba'daha, setelah sholat Idul Adha, bahkan seandainya dia nggak dengerin itu ceramah, karena ceramah Idul Adha dan Idul Fitri beda derajatnya dengan ceramah khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini rukun, makanya diletakkan di awal. Ya, kalau Idul Adha Idul Fitri, khutbah itu sekedar sunnah. Maka seandainya nih, dan saya tidak memotivasi buat tidak hadir dalam khutbahnya, bukan. Maksudnya seandainya setelah sholat, kan sholatnya berapa rakaat? 2 doang, pendek kan? Ya kan? Cuma 2 rakaat, paling berapa menit? 10 menit. Ya, setelah sholat dia langsung sembelih hewan kurbannya sendiri misalkan, sah nggak? Sah. Kata Nabi SAW, ini ada sahabat datang membawa daging kurban, dagingnya dia masak sebelum berangkat sholat Idul Adha. Dia pengen Nabi itu merasakan, ya, daging dia terlebih dahulu. Kata Nabi, soalnya tanggal 10 Zulhijjah itu hari yang terbaik, ya, dalam 1 tahun. Hari yang terbaik itulah 10 Zulhijjah. Ya, kalau malam terbaik malam Lailatul Qadar. Maka dia pengen Nabi itu merasakan masakan dia terlebih dahulu. Maka Nabi bukannya membenarkan dia, Nabi justru mengkoreksi.
yang menyembelihnya sebelum sholat itu nggak dianggap hewan kurban. Tapi yang menyembelihnya setelah sholat, maka dia apa? Faqad tamma nusukuh, telah sempurna ibadah dia, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah mendapatkan sunnah kaum muslimin seluruhnya. Padahal cuma beda sedikit, Pak. Ya, kalau memang kurban itu ibadah sosial, niscaya Nabi nggak akan mempersulit kayak begini. Tapi ketika Nabi mempersulit, maka ini menunjukkan syariat sangat ketat dalam urusan kayak begini. Berarti kurban itu lebih dominan adalah unsur ritual. Ya, kalau memang sekedar bagi-bagi daging, Pak. Ya, kenapa syariat tidak mengizinkan kurban dengan ayam, dengan bebek, dengan ikan? Ya, ibaratnya kalau kita katakan ya kurban kan intinya bagi-bagi makanan nih. Ya, terus kenapa syariat mengatur betul-betul hewan apa saja yang boleh dijadikan hewan kurban, sehingga yang lain-lain tidak boleh? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya, bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban yang dimaksud. Tapi Allah katakan min bahimatil an'am. Bahimatil an'am itu hewan ternak. Ya, pertanyaannya apakah semua hewan ternak boleh? Ternyata tidak boleh. Oh, Ustaz, di komplek kita ini kebanyakan orang darah tinggi. Ya, nggak cocok daging kambing. Dan juga ternyata persentase yang darah rendah juga banyak, nggak cocok daging sapi. Ya, gimana kalau saya punya 2,5 juta, saya belikan ayam aja? Ya, betul-betul dia keluarkan 2,5 juta buat beli ayam, Pak, supaya warga makan ayam. Wah, begitu kan? Kira-kira boleh nggak kayak gini? Nggak boleh, karena intinya bukan bagi-bagi dagingnya. Intinya adalah bagaimana kamu mampu mentaati Allah dan Rasulnya. Allah pengennya itu adalah daging hewan ternak, dan hewan ternak khusus kambing dan kawan-kawannya, domba gembel, apalagi istilahnya banyak ya, kambing kacang, kambing Jawa, macam-macam gitu kan, sapi dan kawan-kawannya, kerbau, unta, kan cuma itu aja, ya kan? Yang lain-lain nggak boleh, ya. Terus juga kenapa syariat sampai menekankan tentang kesempurnaan fisik hewan kurban? La tajuzu, nggak boleh 4 hal dalam hewan kurban. Kata Nabi SAW, al-aura'ul bayyinu awaruha. Kalau hewan kurbannya itu matanya buta dan jelas banget kebutaannya, boleh nggak? Nggak boleh. Padahal kalau intinya bagi-bagi daging itu nggak terlalu dipermasalahkan, mata doang, ya kan? Wal maridatul bayyinatu maraduha. Dan yang sakit-sakitan jelas banget penyakitnya, nggak boleh juga. Ya. Kemudian kata Nabi SAW lagi apa? Yang al-arja al-bayyinu arajuha, yang pincang dan jelas banget pincangnya, nggak boleh juga. Ya. Kemudian apalagi kata wal kasiru allati la tunqi, dan hewan kurban yang kurusnya kurus banget sampai nggak ada tulang sumsumnya. Ya, kering kerontang gitu kan, nggak dibolehin sama Nabi SAW. Ya, kalau memang intinya bagi-bagi daging, ngapain gitu? Nabi sangat ketat dalam urusan hal seperti ini. Ya, ini menunjukkan memang ini adalah lebih kental unsur ritual. Contoh lain, kepemilikan hewan. Ya, boleh nggak seekor sapi dibeli oleh satu keluarga yang individunya jumlahnya sampai 10 orang? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena sudah ada tatanya, sudah ada protokolnya nih dari Nabi SAW. Harus kayak begini, harus begini. Kayak kita prokes itu kan, ada protokol kesehatan, harus begini katanya. Masa buat protokol yang dibuat manusia aja kita taat banget? Buat aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya kita justru bermudah-mudahan dalam urusan seperti itu. Ibnu Abbas ceritakan, kunna fi safarin ma Nabi SAW, kami dalam kondisi safar bersama Nabi SAW. Fahadharal adha, tiba-tiba datang waktu Idul Adha. Berarti Nabi dengan sahabat
ya sedang safar, terus jatuh tanggal 10 Zulhijjah. Maka apa yang dilakukan oleh para nabi dan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya? Fashtarokna, maka kami urunan, kami patungan, karena kita bukan mukim nih, lagi safar. Safar itu kan butuh kendaraan, ada yang untanya dipakai buat kendaraan, maka merasa nanti repot kalau seandainya masing-masing berkurban. Maka akhirnya Nabi berikan kemudahan, fashtarakna fil baqarati sab'atun, maka kami pun patungan untuk seekor sapi berapa? 7 orang, ya. Wa fil jazuri 10, dan untuk seekor unta berapa? Seekor unta berapa? 10 10 orang patungan. Ya, dalam riwayat lain wal badnatu an sab'ah, dan seekor unta 7 orang. Berarti di sini Nabi sudah berikan ketentuan. Ya. Dan ini jarang sekali DKM masjid ya melakukan ketentuan ini. Berapa banyak DKM masjid yang mengatakan seekor sapi 7 orang, seolah itu adalah ketentuan yang nggak bisa diganggu-gugat. Padahal seandainya seekor sapi dia patungan 3 orang, boleh nggak? Bukan sekedar boleh, lebih baik. Padahal kalau seandainya ada orang yang punya 10 juta, saya punya 10 juta nih, Ustaz, boleh apa? Ya udah patungan sapi aja. Ya tapi sapi itu kan 7 orang, Ustaz. So what gitu? Apa masalahnya? Anda tinggal cari orang yang mampu ya membawa uang 10 juta lagi 2 orang, atau 1 orang saja dan membawa 20 juta sehingga genap 30 juta. Nggak ada masalah. Ya, sapi dengan patungan 2 orang nggak ada masalah, bahkan itu jauh lebih baik. Dengan 3 orang juga nggak ada masalah. Kenapa harus dijadikan 7 orang nggak bisa diganggu gugat? Justru ketika sahabat menceritakan unta kami patungan 10 orang, dan kadang di waktu lain unta kami patungan 7 orang, berarti maksimalnya 10. Kalau kurang dari 10 boleh nggak? Bahkan lebih baik. Tapi yang kebanyakan di beberapa masjid apa? Ya, sapi pertama siapa saja itu disebutkan kan orang-orangnya siapa, 1, 2, 3. Padahal salah satunya itu ada yang rumahnya besar banget. Salah satunya ada pemilik Fortuner, salah satunya ada pemilik Pajero, mobil banyak, tapi patungan 7 orang. Ya, mungkin dia sanggup Pak, mungkin, cuman karena mungkin DKM nggak ngasih tahu. Pak, Bapak itu kan ekonominya bagus, kenapa sih nggak patungan berdua aja? Ya kan? Nah ini, ya karena DKM tidak mengarahkan. Saya temukan banyak seperti itu. Dan ketika saya ceritakan kayak gini, banyak DKM juga baru tahu. Oh, kirain harus 7, Ustaz. Ya, padahal lebih baik kalau kurang dari 7 orang. Ya. Nah, ini masalah kepemilikan. Maka yang terjadi seperti kurban satu sekolahan atas nama sekolah ini, kurban atas nama yayasan, itu diizinkan nggak? Ya, kan satu sekolah muridnya 1000 orang. Wah, gurunya 150 orang. Kurban atas nama sekolah SDIT apa misalkan, ya boleh nggak? Boleh nggak? Udah mulai ragu nih, ya, boleh nggak? Boleh kalau tahu skemanya, nggak ada masalah kalau tahu skemanya. Maka inilah syariat sudah memperketat, maka kita ikut aturan syariat. Kalau kata syariat nggak boleh patungan lebih dari 7 orang kalau sapi, kalau unta nggak boleh lebih dari 10 orang, berarti satu sekolah itu harus cari akal. Gimana caranya supaya kurban ini tetap sah? Bisa-bisa aja Pak, bisa. Contoh misalkan ada beberapa kita lihat, ya setiap satu murid suruh patungan misalkan Rp2.000, ada nggak kayak gitu? Ya, satu murid Rp2.000, ya muridnya ternyata 1.500, ya dari tingkatan SD sampai dengan SMP di jumlah semua 1.500. Ini boarding school gitu kan. Maka kalau sudah dijumlahkan 1.500 kalikan 2.000 berapa tuh? Sekitar 3 jutaan kan? Ya, dibelilah seekor kambing. Caranya gimana nih supaya kurban ini tetap sah? Caranya berikanlah ini sebagai hadiah. Bisa dengan cara misalkan apa? Ada salah seorang guru yang sudah bertahun-tahun itu di SDIT tersebut. Ya, dedikasinya begitu tinggi dari awal pembangunan dia sudah jadi guru di situ. Maka setiap guru yang kita lihat misalkan udah 10 tahun saat dia kerja di sini, ya mengabdi di sekolah ini,
maka kita bisa berikan reward kepada dia. Nih, seekor kambing buat bapak sebagai rasa terima kasih kami. Ya, silakan bapak berkurban dengan ini. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Ya, untuk urusan niat pahala urusan si pemilik kambing. Dan saya rasa dia ketika diberikan hadiah akan niatkan ini juga pahala buat siapa? Ini orang-orang yang membantu ini. Ya, jadi cuma masalah akad doang, Pak. Akad doang masalahnya. Kalau seandainya nggak dibuat seperti ini, sah nggak kurbannya? Tidak sah, karena patungannya lebih dari 1.500 orang, Pak, yang patungan. Ya, maka dibikin seperti itu, Pak. Masalah akad itu sangat penting, Pak. Ya, apa bedanya orang yang menikah dengan orang yang sewa pelacur? Apa bedanya? Sama-sama halal kan? Sama-sama menghalalkan bagian organ vitalnya. Tapi yang satu halal setelah memberikan uang atau mahar, tapi dengan cara akad ijab qabul. Cuma gara-gara ngomong qabil tuh nikah. Kalau cuma ngomong qabil tuh aja tuh sudah sah, Pak, sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa di Indonesia ini nikah itu diperibet, itu dipersulit. Ya, kalau sudah diginiin itu harus ngomong qabil tuh coba. Saya terima nikahnya. Kalau ada jedanya sedikit itu nggak sah. Wah, ini berlebihan juga. Padahal nggak seperti itu. Ya. Dan padahal kalau nggak dikatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian, nggak usah kayak gitu, cukup katakan saya terima nikahnya, itu sudah sah, Pak, sebenarnya. Inilah masalah di negeri kita. Yang syariat ketat kita bermudah-mudahan, yang syariat mempermudah kita mempersulit, itu masalahnya. Ya. Jadi ternyata dalam syariat seperti itu. Betapa pentingnya akad. Yang satu diawali dengan akad hadiah, kemudian dia berkurban sendirian. Kan kambing harus sendirian dong, nggak bisa patungan. Yang satu sama juga nyembelih seekor kambing, tapi akadnya nggak jelas. Mereka mengatakan kurban, tapi ini atas nama sekolah. Jadilah tidak sah. Sebagaimana tadi dalam pernikahan, cuma gara-gara akad sama-sama ngasih uang ke perempuan. Apa bedanya dengan orang yang sewa pelacur? Kasih uang terus melakukan hubungan badan. Yang satu nggak pakai akad nikah, yang satu pakai akad. Pentingnya masalah akad. Inilah kita harus mengerti betul bahwasannya kurban itu adalah lebih dominan ritual dibandingkan sosial. Ya, ada yang pernah dengar Nabi SAW itu adalah disebut Ibnu Az-Zabihain. Ibnu Az-Zabihain itu adalah anak dari dua orang yang disembelih. Wah. Kalau kita mengatakan Ibnu Az-Zabih, mungkin kita paham. Nabi SAW itu keturunan orang yang mau disembelih. Siapa dia? Nabi Ismail. Tapi kalau dikatakan Ibnu Az-Zabihain, ada dua orang selain Nabi Ismail. Ada yang tahu? Siapa lagi selain Nabi Ismail? Ada yang tahu? Ya, sesungguhnya ayah Nabi SAW, Abdullah, itu dulu pernah ingin disembelih. Ada yang tahu ceritanya enggak? Enggak ada yang tahu, Pak? La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau kisah sinetron Nabi kita kurang paham. Ya, tapi kalau sinetron yang lain kita paham. Ini masalah ini. Ya, bahkan ini bukan sinetron ini, ya. Ini kisah nyata, sejarah. Kita harus tahu mengenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi itu ayahnya siapa? Abdullah. Ayahnya Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu nama aslinya siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu juga nih. Nama aslinya Syaibah. Abdul Muttalib itu sebutan. Ya, aslinya namanya Syaibah. Abdul Muttalib itu kenapa disebut Syaibah itu kenapa disebut dengan Abdul Muttalib? Itu juga ada sejarahnya. Ya. Nah, kita kesampingkan yang ini karena panjang juga ini. Ya. Dan nanti antara Al-Muttalib dengan Hashim itu adalah adik kakak, sehingga Imam Syafi'i itu masih kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita sebut itu Habib Syafi'i gitu. Habib beliau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun jauh. Ya. Nah, kembali ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu pernah mimpi, Pak. Mimpinya apa? Mimpinya dia sedang menggali sumur Zam-Zam yang sudah bertahun-tahun tertutup, nggak tahu tempatnya di mana. Jadi dulu Zam-Zam itu pernah tertutup, Pak. Jadi Zam-Zam itu kita akui nggak pernah kering, tapi pernah ada masanya Zam-Zam itu tertutup. Ya. Dan para
orang-orang kafir Quraisy nggak tahu di mana letaknya, sehingga mereka kekurangan air. Maka Abdul Muthalib mimpi, dalam mimpi dia menggali sumur Zam-Zam. Ternyata dengan mimpi itu si Abdul Muthalib jadi tahu posisi sumur Zam-Zam di mana. Ya, jadi ternyata ketika dia sedang menggali sumur itu, letak sumurnya ada di tertutup oleh dua patung besar. Patung Nailah namanya dan patung As. Ini patung yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Bayangin kalau patung Tuhannya dihancurin, gimana yang terjadi? Oh, bisa ribut kan? Tapi sumur Zam-Zam ada di bawah patung itu. Lah gimana dong? Ya, maka Abdul Muthalib bernazar, Pak, bernazar. Seandainya aku punya 10 anak laki-laki yang bisa membelaku, maka aku akan hancurkan ini patung, keluarkan Zam-Zam darinya, dan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, aku akan kurbankan salah seorang anak laki-lakiku. Karena memang sejak dahulu yang namanya pengorbanan orang itu adalah bentuk ritual. Kan banyak itu, Pak. Kalau suku-suku pedalaman kita lihat kan, ini ada wabah penyakit, oh ini harus ada yang ditumbal nih. Caranya bagaimana? Ya, seorang perempuan misalkan yang masih perawan diletakkan di sebuah altar, disembelih, ditusuk, begitu. Ada kan kepercayaan-kepercayaan suku pedalaman kayak begini kan? Ya. Nah, itu adalah namanya talbisu iblis, setan itu yang membuat seperti itu. Ya, demikian juga Abdul Muthalib berkata, aku akan sembelih salah seorang anakku. Ya, dan anaknya ketika itu masih cuma 1 orang, namanya Al Harith. Jadi anak tertua, kakaknya Abdullah, ayah Nabi, yang paling nomor 1, nomor paling tua itu namanya Al Harith. Ternyata setelah dia bernazar, Pak, lahir 9 anak berikutnya. Benar, Pak, terjadi. Al Harith tadi sudah lahir. Ada lagi anak kedua yang Az-Zubair namanya. Ya, ada lagi anak berikutnya Hijl, ada lagi namanya Dirar, ada lagi namanya Muqawwim. Terus anak yang ke-6 Abu Lahab, tahu kan? Tahu Abu Lahab? Yang dalam surat Al-Lahab, Tabbat yada. Jadi Abu Lahab itu siapanya Nabi? Paman, bahkan Pak D-nya. Ya, Pak D-nya itu lebih tua daripada Abdullah. Ya, Abu Lahab, Al-Abbas lahir lagi, kemudian Hamzah lahir, Hamzah bin Abdul Muthalib kan? Ya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas punya anak namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya kan? Hamzah lahir, kemudian Abu Thalib lahir. Abu Thalib siapanya Nabi? Pak D-nya juga, karena kakaknya Abdullah. Dan yang terakhir Abdul, 10 anak genap lahir semua. Ya, maka ya nazarnya harus ditunaikan. Dia berhasil hancurkan itu patung, dilindungi oleh 10 anaknya di sekelilingnya, kemudian keluarlah air Zam-Zam. Sehingga kafir Quraisy ketika itu dilema antara marah dengan perbuatan dia dan antara bahagia sumur Zam-Zam kembali ditemukan. Tapi karena memang Abdul Muthalib itu orang terpandang, ya, maka akhirnya mereka pun menyetujui perbuatan tersebut. Yang tersisa tinggal apa? Abdul Muthalib harus tunaikan nazar sembelih. Dan siapa yang dia sembelih? Yang namanya untuk persembahan itu yang sama seperti hewan kurban, Pak. Tadi Nabi sudah kasih tahu, jangan 4 hal ini ada. Yang buta, yang pincang, yang sakit, yang kurus, itu jangan buat hewan kurban. Kurban itu yang terbaik. Buat Allah itu yang terbaik. Masa buat kita yang terbaik? Buat Allah dan Rasulnya tidak yang terbaik. Persembahan untuk Allah dan Rasul harus yang terbaik. Maka siapa di antara 10 anak itu yang paling ganteng, paling putih, paling pinter? Siapa dia? Abdullah ternyata, Pak. Ayahnya Nabi SAW. Dan Nabi belum direncanakan ketika itu. Ya, Nabi belum ada. Ya, Abdullah masih kecil. Tapi ketika Abdul Muthalib bersikeras ingin menyembelih Abdullah, maka banyak keluarga dari istrinya Abdul Muthalib itu tidak terima. Jangan, ini anak paling cakep. Ya. Akhirnya apa? Diberikan usulan. Pergilah kamu ke Yathrib, ya, minta petunjuk kepada seorang dukun. Wah, dulu masih perdukunan. Datang ke Yathrib, dulu namanya belum Madinah, namanya Yathrib. Jadi Nabi itu sejak sebelum lahir itu memang sudah ada keterkaitan dengan Yathrib. Ya, pergi ke sana, ternyata ya, jawaban dari dukun di sana, ardi rabbak, minta keridhaan kepada Rabbmu wahai Abdul Muthalib, wafdi ibnak,
dan tebuslah anakmu dengan unta. Maka akhirnya apa Pak? Dilakukan pengocokan, ya, undian, ya. Satu nama Abdullah dengan 9 tulisan 10 ekor unta, ya. Jelas gak sini? Jadi kalau yang keluarnya nama Abdullah, ya, yang keluar Abdullah, maka tandanya si Abdul Muttalib harus menebus dengan 10 unta, ya. Dan ternyata dikeluarkan, digocok-gocok, padahal 1:9, Pak. Yang keluar apa? Harusnya kan kemungkinan besarnya unta yang keluar kan? Nama unta kan yang keluar, tapi yang keluar namanya Abdullah terus. Abdullah lagi yang keluar, 10 ekor unta. Kocok lagi yang kedua kali, Abdullah lagi, 10 ekor unta lagi. Kocok lagi, Abdullah lagi. Sampai 10 kali sehingga genap berapa unta? 100 unta. Baru setelah itu keluar bukan nama Abdullah. Berarti Abdul Muttalib menebus Abdullah dengan 100 ekor unta. Ini diceritakan oleh sahabat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim itu ada. Ya, jadi ini bukan cerita kaleng-kaleng, bukan sinetron. Makanya Nabi disebut dengan Ibnu Az-Zabihaini, putra dari 2 orang yang hendak disembelih. Yang pertama Ismail hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua Abdullah, putra dari Abdul Muttalib. Dari sini kita tahu kurban adalah ibadah ritual. Maka mohon diperhatikan aturan-aturan dalam kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memudahkan kita untuk berkurban. Amin. Amin ya rabbal alamin.